Dari part sebelumnya, Nili pun memberitahu Duan Jian jika perang dimulai malam ini, maka Duan Jian harus menghalangi Shen Hong, walaupun harus menyeretnya secara mati-matian. Setelah hal itu, Shen Hong pun menyuruh Shen Qiao untuk membawa Shen Yan menguji kekuatan Duan Jian. Kemudian mereka berdua pun menuju ke arah Nili dan lainnya. 试探一下聂离身边那个年轻人的实力。 Di sisi lain, Tuan Yeso pun berkata, ia takut Nili tidak bisa mengatasi Shen Yan, dikarenakan Shen Yan ada di peringkat emas hitam. Namun, Tuan Yesio memberitahu bahwa Nili adalah orang yang sulit ditebak. Ditambah lagi, Tuan Yesio juga menjadi penasaran tentang kekuatan dari Duan Jian. 聂离那小子能识别才是怪事，没想到，没想到。 叶修对聂离这么有心。 Lalu orang-orang di sana pun membicarakan tentang keluarga naga bersayap, dikarenakan telah membatalkan pertunangan dengan keluarga suci. Hal itu pun membuat Shen Fei mendatangi kediaman keluarga naga bersayap. Namun, alhasil Shen Fei pun justru dihajar oleh Ning Er. Tetua di sana juga membela bahwa Ning Er adalah bibit yang unggul, yang tidak pantas dirusak oleh Shen Fei. 狗屁！沈飞那小子到底什么样？背给翼龙世家这个时候落井下石，会你真的把沈飞打了一顿？小妮儿可是个好苗子，凭什么要被沈飞糟蹋？ Sementara itu, ayah Ning Er pun tahu bahwa Shen Qiao jelas akan mencari gara-gara di sini. Dan ia pun ingin mengetahui apa yang akan dilakukan oleh keluarga suci. Kemudian Shen Qiao pun berkata pada Ning Er, pantas saja ia membatalkan pertunangan, dikarenakan Ning Er sudah memiliki lelaki lain, dan Ning Er tidak tahu malu. Ditambah lagi, harusnya pembatalan pertunangan ini disetujui kedua belah pihak. Ia pun menyuruh Ning Er berlutut dan juga meminta maaf pada Petria keluarga suci. Ia juga menggertak ini semua demi kelangsungan hidup keluarga naga bersayap. 若是跟我去家主面前下跪道歉，那就罢了。哼，走吧，今天就让你明白，神圣世家总比不过翼龙世家的存亡吧。 Namun di situ Nili pun menenangkan Ning Er. Lalu Nili pun berkata mungkin besok Shen Fei akan mati dikarenakan terkena cacar air, dan itu akan menyebabkan Ning Er menjadi janda muda. Mendengar hal itu, Shen Qiao pun akan memberi pelajaran kepada Nili. Namun Nili justru akan memberi pelajaran kepada Shen Qiao. 是你说的，张口胡说！你胡说什么？信不信我整你的嘴？哦，她还没嫁出去呢，脱相了就不好嘴吗？张坚，下手轻点，尽量。 Hingga pada akhirnya terjadi bentrokan antara Shen Yan dan juga Duan Jian. Mengetahui Duan Jian dengan mudah menahan pukulannya, Shen Yan pun menambah tinju kobaran api pada pukulannya. 年轻气盛，可是要吃苦头的。 Hal itu pun membuat Tuan Yesio menyuruh Shen Yan untuk menghentikan hal itu. Namun terlihat tubuh Duan Jian tidak terkena efek dari tinju tersebut. Hal itu pun membuat Tuan Yesio berkata, apakah Duan Jian adalah monster? 这怎么可能？这究竟是什么样的肉身呢？这小子是怪物！ Bahkan Shen Hong bergumam jika Raja Kota terkena tinju kobaran api dari jarak seperti ini, pastinya Yezong akan menderita banyak luka. Kembali kepada Shen Yan, ia pun menduga Duan Jian ada di tingkat legenda, dikarenakan mampu menahan serangannya.
Hingga akhirnya Shen Yan pun terpental hanya dengan satu pukulan dari Duan Jian. Hal itu pun membuat para tetua terkejut dengan kekuatan Duan Jian.太可怕了！他中了沈岩的烈焰掌，只一招就揍趴了神圣世家黑经济的强者。 Dan mungkin kekuatan Duan Jian tidak kalah dengan Raja Kota. Tuan Yesou juga tidak menyangka Duan Jian bisa patuh kepada Nili. Dan mungkin Nili memiliki kekuatan untuk menundukkan master yang begitu kuat. Sementara itu Nili pun bergumam, pukulan Duan Jian dapat menyebabkan ledakan yang begitu kuat. Dan praktisi emas hitam akan kalah dalam pertarungan melawan Duan Jian. Namun Nili sadar ini bukan waktunya untuk membunuh. Hingga pada akhirnya ia pun menyuruh Duan Jian untuk menghentikannya. 但现在还不是杀人的时候。段剑，够了。 Di sisi lain terlihat Petria keluarga Huyan ia pun menjadi penasaran dari mana asal usul dari Duan Jian. Terlebih ayah Ning Er juga bergumam ia telah meremehkan Nili. Dikarenakan Nili mempunyai taktik yang lebih baik daripada Petria yang hadir dalam pertemuan kali ini. 此人所展现出来的实力之外，聂离的谋略与手段也远胜过在场。看来还得加把火。运色于我了。 Kembali kepada Duan Jian, ia pun berkata sangat membenci wanita yang mempunyai hati yang busuk. Kemudian Duan Jian pun langsung menampar Shen Qiao dengan begitu keras. Namun tak begitu lama Shen Hong pun muncul di sana untuk menghentikan Duan Jian. 年轻人，做事留意。 Ia pun mewakili Shen Yan dan juga Shen Qiao meminta maaf dikarenakan telah menyinggung. Melihat hal itu, Nili pun ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Shen Hong kali ini. 看看沈红这老狐狸到底在打什么鬼主意？ Kemudian Shen Hong berkata sayang sekali Duan Jian mematuhi orang seperti Nili. Ia pun menawarkan Duan Jian datang ke keluarga sucinya setelah perjamuan kali ini. 若有兴趣，今天宴会结束之后再一叙。他在说什么呢？ Sementara Nili berkata jangan biarkan keluarga suci mempengaruhi suasana hati Ning Er dan juga ayahnya. Mendengar hal itu, ayah Ning Er pun berterima kasih pada Nili dikarenakan sudah membantu mereka. Dikarenakan ia sendiri tidak berani menyinggung keluarga suci. Dan itu demi keamanan keluarganya. Nili pun berkata sudah seharusnya. Dikarenakan Ning Er adalah sahabatnya. Nili juga mengingatkan ayah Ning Er dan juga lainnya untuk berhati-hati. Dikarenakan sebentar lagi pembantaian keluarga suci akan dimulai. Setelah hal itu, Nili pun langsung pergi. 我们就要对付神圣世家了，到时候你们也是。 Pun menyuruh Nili untuk mengatur tempat duduk untuk Duan Jian. Namun nampaknya Duan Jian tidak mau duduk seperti yang lainnya. 你给段剑也安排一个座位吧。算了吧，他不愿意坐。 Hal itu pun membuat Tuan Yesou terkejut apa yang dilakukan oleh Nili pada Duan Jian. Sampai Duan Jian begitu setia kepada Nili. Tuan Yesou pun berkata Duan Jian dibawa keluar oleh Nili dari alam penjara abis. Namun Tuan Yesou tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya di alam penjara abis. Terlihat di sana juga para tetua lainnya juga memberitahu bahwa mereka telah meremehkan Nili sebelumnya, dikarenakan Nili bermimpi bisa menikahi putri Raja Kota. Ditambah lagi Duan Jian sebagai tangan kanan Nili. Dengan begitu, Raja Kota pun nampaknya akan menyetujui pernikahan antara Nili dan Jiun. 我们也不得不重新审视一下他的地位了。叶宗那个层次的黑经济强者，聂离既然有断，
恐怕都会推动他和叶子云的亲事吧。 Para Patriark pun mengajak Patriark Nihai untuk bersulang, dan mereka pun mulai mencari perhatian pada Patriark keluarga tanda surgawi. Di sisi Tuan Yesio, ia pun menyuruh Nili untuk memimpin perjamuan kali ini, dan ia pun berharap Nilita menjadi gugup. Mendengar hal tersebut, Nili pun berkata ia harus menunda lebih banyak waktu untuk Raja Kota. Namun, Tuan Yesio menjadi khawatir dikarenakan mungkin Raja Kota sudah bergerak di luar untuk membantai keluarga suci. 可不要怯场呀！不急，哥哥是家之后的越久开始越好，多给岳父那边争取一些时间。恐怕已经开始动手了，不知道现在情况如何了。 Hingga akhirnya Patriark keluarga Huyan mengajak Shenhong untuk minum bersamanya, agar menunda waktu lebih banyak lagi. Hal itu pun membuat Shenhong merasa ada yang aneh dengan perjamuan kali ini. Ia pun bertanya-tanya apakah Raja Kota sudah mati. Terlebih kalau Raja Kota sudah mati, maka perjamuan kali ini untuk memilih Raja Kota yang baru. Namun jika tidak, maka tujuan perjamuan kali ini untuk membantai keluarga sucinya. 总觉得这次宴会有些不对劲，这次宴会的目的很可能会推举新的城主上位。叶宗到底死没死？假如叶宗，那今天说不定就是为了对付我们神圣。 Namun ia yakin pembantaian tidak akan dimulai jika tidak ada Raja Kota di sini. Ia pun menganggap Raja Kota sudah mati. Hanya saja keluarga Angin Salju tidak memberitahu hal ini pada Patriark yang lainnya. 那八成跟叶寒说的一样，已经中了。没有通知他吗？神兄好久都呼呼了。 Sementara di kediaman Raja Kota, terlihat orang berjubah pun mencari Patriark dari keluarga Huyan. Ia juga menyogok penjaga di sana agar bisa masuk ke tempat Raja Kota. 站住！咱们是呼延世家。跟我们来吧。 Namun ketika ia berjalan, ia pun mengetahui bahwa jalan ini tidak menuju ke tempat perjamuan. Kemudian penjaga pun langsung saja membunuh orang berjubah tersebut. Dikarenakan ia adalah orang dari keluarga suci yang menyamar menjadi anggota keluarga Huyan. Ditambah lagi Patriark sudah menegaskan jika ada orang dari keluarga suci ingin masuk dan keluar harus dibunuh tanpa ampun. 这个人应该是来传口讯的，通知族里不准任何人外出。如果出现神圣，则杀勿论。 Kembali ke tempat perjamuan, Patriark keluarga Huyan pun masih minum bersama Shenhong. Tapi tiba-tiba saja ia pun menghancurkan cangkirnya tepat di depan Shenhong. Hal itu pun membuat anggota keluarga sucinya bersiaga dan mengeluarkan senjata. 没为好，他在炸我。这是什么意思？怎么连兵器都亮出来了？ Hingga pada akhirnya Shenhong pun menyuruh Shen Qiao dan lainnya untuk menarik kembali senjata mereka. Kemudian Patriark Huyan pun berkata tadinya ia berpikir keluarga suci akan memberontak. Namun Shenhong membela itu tidak mungkin, karena keluarga sucinya berbagi suka dan duka dengan kota Glory. 玩笑，造反对神圣世家有什么好处？不过，神圣世家怎么可能会造反呢？怎么可能造反？兄说笑了，神圣世家跟光辉之城有沈兄这句话，那我老熊就放心了。 Di sisi Patriark keluarga lain, mereka pun mengetahui bahwa Patriark Huyan sedang menguji Shenhong. Dan nampaknya hubungan antara keluarga suci dan keluarga Angin Salju sudah sangat buruk. Sementara Tuan Yeso tahu dengan tindakan Patriark Huyan pada Shenhong, itu menunjukkan bahwa Shenhong dan keluarga sucinya sudah lama memberontak. Nili juga tidak menyangka ayah Huyan memiliki trik semacam ini. Dan itu menunjukkan bahwa Raja Kota mempercayainya. 真是有些手段，他能够知道神圣世家已经叛变了叶宗对他的信任。沈红， Terlihat Tuan Yesio juga menjadi kesal kepada Shenhong.
dikarenakan Shen Hong sudah lama mengincar posisi Raja Kota. Di sisi Shen Hong, ia pun menyadari yang dilakukan Patriarch Huyan tadi untuk memperingati keluarga lainnya bahwa hubungan antara keluarga suci dan keluarga angin salju sudah sangat buruk. Ia pun mengetahui bahwa keluarga angin salju memiliki latar belakang yang hebat. Namun jika dibandingkan dengan keluarga sucinya, sudah pasti Patriarch lainnya memiliki keluarga angin salju. 是一直都是光辉之城的领导者，世家之一。但如果要在其中选择，已达到了难以想象的程度。虽然神圣神都会毫不犹豫地选择投靠风雪世家。 Terlebih, Shen Qiao juga menjadi kesal kepada Nili. Karena jika bukan karena Nili, usaha untuk menggulingkan keluarga angin salju tidak akan sia-sia. Di saat itu, Shen Hong pun tahu keluarga sucinya tidak bisa mundur kembali. Ditambah lagi, kediaman Raja Kota terus menekan keluarga sucinya. Hal itu pun membuat keluarga sucinya hanya memiliki dua jalan, yaitu keluarga sucinya jatuh atau menunggu serangan balik dari Guild Kegelapan. 家都对我们敬而远之。城主府现在只有两条路，一条是就此便是联合黑暗公会进行一次猛。 Sementara di luar kediaman Raja Kota pun akan masuk ke markas keluarga suci. Namun ia dihalangi oleh pelindung yang dipasang oleh leluhur keluarga suci. Raja Kota pun berubah menjadi roh iblis keras saljunya. Dan itu untuk menghancurkan pelindung tersebut. 此阵也就只能对抗妖兽而已。是神圣世家历代先祖布下的守护大阵。这便是神。 Ia pun tahu keluarga suci sudah lama berkhianat. Namun ia baru mengetahui keluarga suci bekerja sama dengan Guild Kegelapan. Raja Kota pun menegaskan pengkhianat Kota Glory harus dihukum. 窥之诚者，诛！ Tentu saja bersambung di part-part 1 dan seterusnya. Dan ini merupakan alur cerita Donghua Trash of Demon part 40 di season kelima. Dan untuk video selanjutnya masih membahas series yang lainnya, dikarenakan memang dari Road Nili seminggu sekali. Daripada itu, admin akan merangkum Donghua lainnya yang tidak kalah seru. Dan terima kasih buat kalian yang selalu menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian sehat selalu dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Tentunya agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Pastinya loncengnya juga jangan lupa dipencet agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Dan itu bisa diklik ke atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya, silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye.